kenapa tidak P3K saja? Ya, P3K ini juga ASN. Jadi konsep awalnya seperti itu. Tapi kan PGRI merasa, wah menghina banget nih guru masa P3K. Loh, yang P3K Dirjen juga banyak kok. Ya kan? Dan zaman sekarang gitu ya, anak-anak kecil kan bilang hari gini masih pengen jadi ASN gitu. Hai viewers, ketemu lagi di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa yang sudah pasti dinanti para calon pelamar CPNS 2021, para calon pelamar P3K 2001, dan sudah pasti itu para honorer K2. Lebih dari itu, nanti Bapak Kepala BKN, Bapak Dr. Bima Haryawi Bisana akan membahas juga mengenai penataan kepegawaian atau reformasi birokrasi, juga akan menyinggung juga soal tes wawasan kebangsaan yang sempat heboh. Nah, selamat siang, Bapak Kepala BKN. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini langsung Bapak, pertanyaan pertama nih, karena kemarin itu kan sempat tertunda nih, sempat ramai dinanti banyak orang, ternyata tertunda soal jadwal pendaftaran CPNS. Jadwal. Ya. Jadinya kapan nih Bapak nih? Jadi kami masih berharap tes itu pendaftarannya bisa dimulai akhir bulan ini. Ya. Nah, kami masih ngotot untuk akhir bulan ini. Karena apa? Karena dengan adanya COVID, itu jadwal waktunya menjadi panjang. Tahapannya maksudnya Bapak ya? Jadwal waktunya. Ya. Jadi kalau biasanya 5 sesi sehari itu bisa. Pelaksanaannya. Sekarang ini karena berkerumun tidak boleh, apalagi dengan prokes yang sangat ketat. Ini maksimal jadi 3 sesi. Dalam sebulan. Sehingga waktunya panjang. Kalau ini mundur lagi, khawatir saya akan melebihi akhir tahun anggaran, dan itu akan merepotkan semuanya karena pertanggungjawaban anggaran jadi kacau ya. Jadi kami berharap ini tetap bisa akhir Juni, sehingga prosesi seleksi ini bisa paling tidak Desember lah sudah selesai. Gitu. Jadi kami masih ngotot nih akhir Juni. Bapak berharap ke siapa nih? Bukannya Bapak penentunya nih? Nah, sebetulnya banyak formasi jabatan dari instansi yang sudah siap. Ya. Yang pusat dan daerah. Oh iya. Tapi karena COVID ini banyak yang minta revisi. Gitu kan? Jadi banyak yang minta revisi. Pak, kita nggak punya uang untuk formasi sebesar itu seperti yang tadinya kami usulkan. Boleh nggak direvisi? Yang direvisi. Nah itu perlu waktu lagi gitu ya. Atau mereka kesulitan untuk berkoordinasi di daerahnya karena meledaknya COVID di daerah. Nah, ini kan dari anggarannya terserap di situ. Enggak, artinya anggarannya masih ada. Cuman untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah yang lain, itu mereka terkendala karena nggak bisa gitu. Nah, itu juga mereka minta jadwal waktu yang mundur. Atau sudah diusulkan, sudah jadi, mereka minta perubahan revisi. Nah, ini yang bikin lama gitu, karena satu-satu harus di tanggal 30 kan tinggal beberapa hari lagi Pak. Ya. Kalau toh molor lagi, kira-kira deadline-nya itu kapan nih Pak? Saya masih berharap itu tanggal 30. Karena kalau kita hitung jumlah instansinya, sebetulnya tidak terlalu banyak yang sisa yang minta revisi ini. Yang lainnya udah siap. Nah, tentu kita harus konsisten dong. Kalau instansi yang sudah siap, ya kenapa nggak duluan? Gitu ya. Karena sebetulnya serentak atau tidak serentak, masing-masing punya konsekuensi. Ya. Kalau kita mau serentak, berarti nunggu semuanya beres, takutnya tahun anggaran akan terlewati. Kalau tidak serentak, ini kan ada instansi yang ketinggalan. Nah, kalau yang lain, kalau pesertanya sudah mendaftar ke katakanlah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, nah ini yang berdekatan ya. Banyak tuh di daerah lain di Indonesia kan banyak seperti itu. Kota Semarang, Kabupaten Semarang.
ini Kota Semarang belum buka, Kabupaten Semarang udah. Ini kan pesertanya akan ke sana semua. Sehingga yang kotanya yang tertinggal tadi akan kehilangan peserta gitu. Nah, itu konsekuensi gitu ya. Konsekuensi. Apalagi yang P3 Pak ya, karena terbuka bisa daftar kemana-mana. Karena kan mereka panik nih, kalau buka, kalau enggak, itu kan mereka nggak jelas juga kan, karena ketidakpastian itulah mereka akan cari selamat itu peserta ini. Udahlah daftar yang ada dulu deh, yang pasti-pasti. Nah, itu akan mengakibatkan yang terlambat ini kehilangan peserta. Jadi akan banyak formasi mereka yang kosong nanti. Nah, tapi itu risiko ya. Nah, jadi nanti pada tanggal 30 itu kita akan putuskan go atau enggak gitu. Tapi saya sih berharap ini go. Tetap seperti itu. Kalau diambil dua pilihan tadi sama-sama ada risikonya Pak. Risikonya yang terbesar yang mana ini? Nunggu bareng atau ditinggal aja? Kalau nunggu bareng itu akan merepotkan semua. Ya. Oke. Karena ini akan mundur sehingga banyak instansi terutama daerah yang akan kesulitan mempertanggungjawabkan anggarannya karena jadwal waktunya lewat tahun. Nah, ini merepotkan gitu loh. Ini merepotkan. Kami udah sampaikan ini ke teman-teman Menpan, ini harus konsisten kita gitu ya. Jadi kalaupun misalnya tanggal 30 masih ada instansi yang belum selesai, ya I love you but I cannot wait you. Gitu kan. Jadi ya terpaksa ditinggal gitu loh. Terus ini lagi nih Pak, ini kan pendaftaran CPNS sudah ditunggu lama nih, karena tahun-tahun yang lalu sudah moratorium kan gitu ceritanya. Ini faktanya ini banyak juga lulusan SMA yang menanti ini, pengen juga jadi CPNS, kan nggak bisa dipungkirin wilayah Indonesia terlalu luas dan di sana itu masih banyak yang berharap bisa mendaftar CPNS. Berapa persen Pak kira-kira formasi yang tersedia untuk lulusan SMA ini? Sebetulnya falsafahnya dulu ya. Falsafahnya dulu. Kita menginginkan ASN itu berkualitas tinggi sehingga pelayanan publiknya menjadi bagus. Kan? Nah, sehingga untuk itu kan diperlukan ASN yang mumpuni. Dari mana ASN yang mumpuni ini gitu ya? Tentu dari mereka yang telah memiliki exposure atau belajar mengenai kompetensi dari jabatan yang akan dilamar. Dan itu biasanya ada pada strata 1, D4, D3. Kalau SMA kan masih belum belajar sama sekali tentang nah, sehingga untuk itu maka kita sudah sangat sedikit sebetulnya menerima SMA ke bawah. Sangat sedikit. Berarti masih ada. Masih ada seperti penjaga tahanan. Itu kan tidak dibutuhkan sarjana, walaupun dari Kumham lah kalau misalnya penjaga ketahanan, mereka kan juga punya sekolah kedinasan untuk lapas. Itu SMA juga. Jadi SMA-nya akan lebih ditarik kepada sekolah kedinasan. Mendapat pendidikan khusus di sana. Pendidikan khusus dulu, baru mereka. Tapi ketika masuk mereka sudah tes CPNS. Iya. Statusnya sudah CPNS. Seperti IPDN. Betul. Jadi yang SMA kita arahkan ke sana karena kita menginginkan kualitas birokrasi ini semakin lama semakin baik. Pak, ini mengenai kesiapan Pemda ini beberapa kali saya baca statement dari Bapak ini. Kok kelihatannya masih ada juga Pemda yang masih bingung ini soal anggaran ini. Saya sendiri kurang jelas. Ada yang Pemkab itu bilang, oh kami tidak melakukan rekrutmen, kami tidak siap anggaran. Saya belum jelas juga nih Pak. Ini anggaran yang ditanggung Pemda itu anggaran pelaksanaannya, tesnya, ataukah gajinya ketika nanti sudah bekerja? Ini khusus untuk P3 Pak ya. Kalau CPNS sudah pasti di DAU. Ini bagaimana Pak? Biar clear Pak, masih simpang siur ini. Jadi sebetulnya ketika daerah itu mengusulkan DOB, daerah otonomi baru, kan? Mereka kan punya kajian nih. Kami akan mampu mandiri. Karena kalau nggak mandiri kan nggak dikasih kan. Jadi kami akan mampu mandiri. Kemudian kami punya sumber-sumber PAD yang cukup sehingga kami tidak akan tergantung pada siapa-siapa. Semuanya ngomong kayak gitu. Gitu kan. Jadi oke lah diberikan. Nah tapi pada kenyataannya untuk
self sufficient untuk bisa berdiri di atas kedua kaki mereka sendiri aja nggak bisa. Untuk layanan dasar aja belum cukup. Bisa. Jadi seluruh Indonesia mungkin hampir semua seperti itu. Hanya sedikit saja kabupaten kota yang mampu, yang baru-baru. Nah, itu falsafahnya. Nah, sekarang kan mestinya kalau untuk meningkatkan pelayanan publik itu daerah mestinya sudah menghitung, sudah menghitung. Kami menginginkan tingkat pelayanan publik untuk masyarakat kami segini. Nah, apakah kita punya kemampuan seperti itu? Orangnya, infrastrukturnya, maupun pendanaannya, gitu kan? Nah, ini juga masih belum, gitu ya. Kami dibantu dong oleh pemerintah pusat untuk belanja pegawainya. Nah, ini juga bukan suatu yang mudah sebetulnya. Karena begini, sekarang APBD itu mayoritasnya adalah dana alokasi umum. Bantuan langsung pemerintah pusat untuk pegawai. Dan ini rata-rata belanja pegawai semua. Nah, sekarang katakanlah dalam satu APBD itu belanja pegawainya 50%. Apa artinya? Ya kan? Orang akan bilang, jadi untuk anggaran pembangunannya sedikit. Saya melihatnya lebih dari itu. 50% ini kan belanja pegawai. Berarti 50% ini hanya digunakan untuk membayar birokrasi, ASN-nya. ASN-nya berapa sih jumlahnya? Nah, kita pakai saja angka nasional misalnya sekarang PNS itu jumlahnya 1,6% dari populasi. Ambil 2% di daerah. Kan berarti 2% populasi daerah itu menikmati 50% anggaran. 98% ya. Kan it's not fair, gitu kan? Nggak fair dong kalau seperti itu. Nah, masyarakatnya yang 98% itu hanya menikmati sebagian saja, yang sebagian besarnya dipakai untuk belanja pegawai, untuk bayar gaji. Nah, mestinya kan daerah ini kemudian mencoba meningkatkan ekonominya sehingga fraksi daripada belanja pegawainya menjadi turun. Kan itu sebetulnya. Nah, ini yang jadi masalah di seluruh Indonesia. Jadi mereka sangat tergantung pada DAU. Nah, sekarang kita lihat kebutuhannya, kebutuhannya. Kalau mereka memang membutuhkan dan pemerintah juga menetapkan itu prioritas, mestinya harus ada guru, guru misalnya kan, guru kan dibutuhkan dan itu juga prioritas. Kalau tidak kan kita akan lost generation. Artinya tanpa melihat berapa porsi belanja anggaran pegawainya. Kan ini konsepnya kan, kalau itu memang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa dan itu juga prioritas pemerintah pusat, mestinya given pakai jadi guru. Nah, walaupun guru ini juga masih banyak masalah gitu ya. Database BKN itu kalau jumlah guru yang ada di dalam database dibagi siswa itu kira-kira 1:20, 1:16 sampai 1:20. 1 guru per siswa. Kan ini udah rasio terbaik di dunia. Tapi masalahnya guru-guru ini kemana kalau tidak mengajar di sekolah? Ajaib kan? Di atas kertas ada di dalam database ada. Faktanya banyak kekurangan juga sekolah. Gitu. Mereka nggak mau ngajar di tempat itu, mereka ke kota. Tidak bekerja sebagai guru. Nggak terdistribusi. Ya, jadi kan kosong. Terpaksa mereka angkat honorer. Nah, ini berpuluh-puluh tahun kejadian seperti ini. Nah, jadi waktu pertemuan dengan Pak Menpan Mendikbud, saya mengusulkan kenapa tidak P3K saja. Ya, P3K ini juga ASN. Jadi konsep awalnya seperti itu. Tapi kan PGRI merasa, wah menghina banget nih guru, masa P3K? Loh, yang P3K dirjen juga banyak kok. Ya kan? Dan zaman sekarang gitu ya, anak-anak kecil kan bilang hari gini masih pengen jadi ASN gitu kan. Ya kan? Ini kan suatu pekerjaan yang terhormat itu ya, bukan pegawai kontrak biasa. Itu sebetulnya kan bahasa Inggrisnya government workers, pekerja pemerintah. Ya, mungkin karena kata di undang-undangnya ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang perjanjian kerjanya ini yang kemudian masuk ke mindset gitu ya. Nah, ini oke lah kita berikan. Nah, dananya sudah ada sebetulnya dalam DAU, walaupun tidak banyak karena kemampuan keuangan pemerintah kan juga terbatas. Jadi alokasi gaji untuk P3K sudah ada di DAU. Karena ketika pemerintah itu menetapkan jumlah formasi total, itu kan dihitung uangnya. Karena apa? Karena gaji masih pemerintah pusat.
bukan hanya gaji. Ini tunjangan juga harus dihitung sampai pensiun dan uang pensiunnya. Kan kalau hire satu ini, berarti kan kita hitung sampai 30 tahun lagi itu berapa yang dibutuhkan, gitu kan? Mampu nggak kita? Kan harus begitu kan? Itu sudah ada. Nah, jumlahnya mungkin tidak sebesar formasi. Saya nggak tahu. Itu mungkin perlu konfirmasi ke Kementerian Keuangan lah ya. Tapi Kementerian Keuangan mengatakan ini udah ada dalam DAU. Nah, sekarang masalahnya adalah Pak Mendikbud bilang udah ada dalam DAU kok. Oh, dengan kata, boleh nggak saya katakan bahwa jumlah formasi ini udah dikunci anggarannya oleh Kemenku. Artinya karena tersedia anggaran sekian, ya mau nggak mau ya harus sekian formasinya. Kalau lebih ya bukan kami, bukan pusat. Bisa nggak dikatakan? Menurut Kementerian Keuangan mereka sudah memasukkan, mengalokasikan sesuai formasi uang di dalam BAU itu untuk belanja pegawai. Nah, gitu ya. Nah, cuman daerah-daerah ini kan ngitung sendiri. Kok kalau formasi saya sekian, uangnya cuma sekian, kok nggak cukup ya? Gitu kan? Jadi memikirkan mengenai kekurangannya itu ya Pak ya? Jadi itu yang, kalau kayak gini ya saya nggak bisa bikin formasi semua. Saya hanya mengusulkan apa yang saya hitung ini masih masuk gitu ya. Jadi saya dikasih 1.000 nih misalnya, tapi saya hitung itu DAU saya kok nggak cukup ya? Kok saya cuma bisanya 500 gitu. Ya kan nggak mau gambling. Iya. Dia bilang nanti 1.000 nggak bisa bayar, wah bupatinya bisa habis tuh. Makanya dia bilang bisa 500 dulu deh gitu. Nah, jumlah ini kemudian yang masuk menjadi formasi tidak sebanyak apa yang disampaikan oleh Mendikbud kan. Jumlahnya yang Mendikbud bilang selalu adalah 1.216 orang formasi ya. Itu memang yang kita tawarkan aja dia. Tapi yang secara real diajukan formasinya hanya 531 ribuan, separuhnya. Nah, ini akan menjadi diskusi yang lebih panjang lagi nih, bagaimana separuhnya gitu ya, dan siapa yang 531 ini, gimana mereka berkompetisinya, itu masih ada beberapa tahapan lagi. Jadi bisa dibilang kalau kita bicara mengenai honorer, terutama guru honorer K2, ini berarti peluangnya cukup sedikit Pak ya, persaingan nanti di tes ini Pak, karena kan daerah mengajukan karena keterbatasan dana, juga perhitungan dari pusat juga tidak sesuai kebutuhan. Kalau misalnya Bapak jelaskan akhirnya dipangkas, makanya honorer masih banyak ini nanti yang belum terserap dalam seleksi 2021. Ini kan sebetulnya kebijakan yang diambil sebelum pandemi. Setelah pandemi apa yang berubah? Pertama, realokasi dana untuk pandemi. Ya, dana itu turun lah untuk itu. Yang kedua, dengan adanya belajar dari rumah. Ini apakah sekarang ini dibutuhkan guru sebesar itu? Kalaupun kita hire 1 juta orang nih, tapi pandemi masih berlangsung, katakanlah 2 tahun lagi, kan gurunya juga kerja. Iya kan? Nah, jadi kenapa kita tidak kemudian hitung secara faktual, kondisi faktual sekarang ini. Kalau dengan pandemi ini, setahun ini kita butuh guru berapa sih sebetulnya? Kan jadi lebih masuk akal kan sebetulnya. Itu yang kemudian teman-teman di kabupaten juga itu kayaknya kita belum, orang ini masih pandemi, masih apalagi dengan naik lagi prevalensi penderitanya kan, jadi udahlah kita segitu aja. Nah, itu seperti itu. Nah, tentu saja ini tidak seperti harapan dari para teman-teman honorer, guru honorer itu gitu ya. Tapi ya inilah situasinya sekarang terjadi. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka bisa berkompetisi untuk masuk. Dan Bapak pernah menjelaskan kompetisi yang di tahun ini para honorer itu tetap bisa 3 kali kan gitu Bapak ya, 3 kali tes. Kalau lolos passing grade nanti dialokasikan pengangkatannya di tahun-tahun berikutnya gitu. Seringkali kami, katakanlah saya lah Pak ya, seringkali kan kebijakan ini berubah-ubah. Mungkin nanti siapa pejabat, siapa Bapak, siapa tahu nanti Bapak promosi kemana udah ganti lagi kebijakan. Nah, ada nggak jaminan nih Bapak nih? Katakanlah boleh ikut semua, siapa yang lolos
nggak ada formasinya, tahun depan diangkat. Tiba-tiba begitu ikut tes nggak diangkat. Kan kecemasan ini wajar Pak, ketika kasus 2019 kan gitu, menunggu ketidakpastian begitu lama. Bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada para guru honorer terutama ya, dan honorer secara umum Bapak? Jadi yang kita perlu pegang adalah formasi real, formasi real, bukan jumlah formasi yang diusulkan, ya kan? Itu kan 1 juta orang, gitu ya. Tapi formasi realnya sekarang ini adalah 531 ribuan. Jadi itu yang kita penuhi dulu, ya. Nah, ini kan mereka punya 3 kali kesempatan, ya, 3 kali kesempatan. Kalau nggak lulus, tapi ini tidak berlaku sama sebetulnya 3 kali kesempatan ya. Jadi yang punya 3 kali kesempatan sebetulnya orang-orang yang namanya terdaftar dalam database honorer K2 maupun dalam data dapur. Itu yang punya 3 kali kesempatan. Jadi pertama, yang 2 dulu ini. Kalau formasinya ada banyak, silakan saja. Tapi kalau formasinya tidak, hanya orang-orang yang ada dalam formasi itu, yang tercatat dalam formasi itu yang boleh ikut. Jadi mereka dulu. Nah, kalau ini belum terisi semua, ada keduanya, ditambahin lagi. Nah, yang belum lulus ini tambah lagi dengan yang kelompok yang punya sertifikat tes, belum lagi tambahin lagi gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah, jadi kami berharap yang honorer benerannya ini bisa mendapatkan peluang lebih baik. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, sebenarnya ini juga pasti Bapak juga sering menghadapi nih ketika rapat kerja dengan Komisi 2, para wakil rakyat selalu bertanya, ini gimana Pak, kami di daerah selalu ditanya honorer. Nah, ini sebagai wakil rakyat di konstituennya, dari dulu selalu rapat itu yang disampaikan. Apalagi yang belum terserap, katakanlah tenaga teknik administrasi, tenaga kependidikan non guru itu. Nah ini sampai sekarang seperti itu Bapak, seperti tidak terwadai. Ini saya sudah mengabdi sekian puluh tahun, kawan-kawan sudah pada terangkat jadi ASN, nasib kami nggak jelas, ditampung pun, diberi peluang pun tidak. Bagaimana Bapak menjelaskan ini? Jadi sebetulnya kita kan merekrut orang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, ya kan? Pekerjaannya itu apa? Satu pelayanan publik. Nah, dalam hal ini adalah pelayanan publik untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi kalau kita berbicara kualitas pendidikan, tentu orang-orang yang kita rekrut harus memenuhi standar-standar tertentu. Honorer ini kan tidak. Ya, honorer ini kan kepala sekolah yang merekrut orang tanpa ada suatu sistem rekrutmen yang memadai. Mungkin karena dia kenalnya itu gitu ya. Tapi maaf Bapak, di titik ini saya potong dulu ya Pak. Ya, silakan. Tapi faktanya kan dibutuhkan Bapak. Faktanya sekian tahun mereka bekerja. Gini. Jadi ini ada di suatu daerah kepulauan. Gurunya lengkap. Iya, gurunya lengkap. Kemudian ada dana bos. Ada komite sekolah. Mereka punya uang untuk hire satu orang pembantu. Kemudian satu orang guru bilang, saya ke kota dong Pak, kan tidak ada yang pengganti saya honorer di sana. Nah, jadi dia ke kota ada honorer nih. Yang lain-lain kok kamu enak ya, jadi dia lah kemudian cari sumber lain gitu ya. Akhirnya mereka ke kota semua. Akhirnya ini guru honorer semua ini. Nah, saya pernah ke sana. Ini kok nggak ada guru honorer? Apa nggak ada? Ada Pak, tapi mereka di kota. Jadi ini sistem distribusi guru yang distribusi guru dan kebijakan kalau dibilang suka-suka di era otonomi itu. Iya, ya, ini sebelum otonomi sudah terjadi. Jadi kan kita sekarang harus membereskan ini. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi yang harus kita lihat pertama adalah kualitas murid-muridnya. Iya kan? Nah, kan tingkat kualitas pendidikan kita dari PISA, dari matematik, dari membaca, dari yang lain-lain kan turun kan. Gurunya sudah ada honorer itu.
apakah dengan beralih status mereka menjadi ASN kualitasnya akan naik? Kan enggak, tidak ada perubahan di sana kan. Nah, ini bagaimana terusan gitu? Apakah kita akan terus tertinggal seperti itu? Nah, jadi mestinya kan mereka harus kemudian bisa mengupgrade dirinya. Nah, itu yang diinginkan dari tes 3 kali ini. Jadi mereka dites. Bukan saya udah mengabdi 20 tahun. Iya, tapi kan nggak ada standar. Masa kita akan biarkan terus murid-murid itu dengan tidak pengajar yang tidak terstandar. Betul, jadi pengajar-pengajar ini kan tidak masih di bawah kualitas lah gitu ya. Nah, itu kita harus ditingkatkan dulu. Diberikan kesempatan berapa kali? 3 kali. Dan dalam tes di antaranya mereka juga dibimbelkan, gitu kan, diberikan training gitu kan. Kalau 3 kali nggak bisa ya gimana gitu kan? Masa ya kita korbankan siswanya? Jadi ya harus ada keseimbangan di sana ya antara guru yang baik dengan sikap humanistis gitu ya. Kan nggak bisa dipotong juga begitu kan. Kita berikan kesempatan. Ada pendekatan yang humanis seperti bimbel gitu Bapak ya. Dan juga, atau mungkin udah ada bocoran nih, soalnya sama nggak dengan tahun 2019 Pak? Itu yang bikin soal teman-teman Kemdikbud. Jadi untuk P3K ini khusus guru. Itu yang penyelenggaraan tesnya adalah Kemdikbud. Karena kalau BKN 3 kali gitu, nah kapan kerjanya nih? Yang ini aja belum selesai gitu ya. Jadi silakan saja. Itu di Kemdikbud yang akan mengelola itu. Nah, saya sih berharap memang teman-teman honorer ini juga meningkatkan pengetahuannya dong untuk menyiapkan diri untuk tes ini. Jadi jangan tidak air mengalir aja, udahlah pokoknya kita udah 20 tahun masa nggak diterima sih apa penghargaannya. Dan Anda masuknya juga nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa gitu kan. Ini juga menghalangi orang lain untuk bisa bekerja di sana, orang yang baik kan. Jadi nah itu juga ya banyak hal seperti itu salah yang harus kita putus. Iya, memang ada beberapa perlakuan khusus, artinya ada pendekatan humanis untuk para guru honorer itu. Tapi juga kalau dituntut berlebihan harus belajar, Bapak mungkin juga sudah sering bertemu nih para honorer yang sudah sepuh gitu kan, udah berumur. Kan saya tahu suka mengejar-ngejar pengen menyampaikan aspirasi langsung ke Bapak. Bapak ketika katakanlah dalam situasi seperti ini habis ketemu tokoh-tokoh honorer, barangkali pas mau tidur tuh ngebayangin ini tadi sudah sepuh banget, nanti tesnya kayak apa ya, ngadepin soal-soal apa nggak gemeteran, udah keringetan dulu, mungkin malamnya sudah nggak bisa tidur gitu. Bagaimana perasaan Bapak gitu? Kan sebetulnya tesnya itu adalah materi-materi untuk mengajar mereka. Ya kan? Itu yang mereka ajarkan pada siswa sebetulnya. Kalau memang mengajar pasti bisa gitu kan. Nah, sekarang ini kalau mereka tidak mau belajar materi-materi yang mereka ajarkan kepada siswa, gimana dong? Apa yang mau dikorbankan siswanya? Ya kan, kita juga harus berhitung lost generation nih kalau seperti itu kan. Mereka adalah masa depan bangsa untuk 20-30 tahun lagi. Apakah kita tidak melakukan intervensi untuk memperbaiki generasi ke depan ini sehingga bangsa ini menjadi lebih baik gitu. Nah, tentu kita juga tidak begitu kejam kan saat itu. Kita berikan kesempatan. Nah, ini kan kemudian kompetisi alamiah ya. Kalau orang mau memperbaiki dirinya, kemudian dia memang masih punya motivasi untuk mengajar, meningkatkan kualitasnya sehingga yang dididiknya bisa lebih baik lagi, ya oke aja gitu. Tapi kalau dia nggak mau belajar atau dia juga tidak bisa belajar untuk mengembangkan dirinya, bagaimana gitu kan? Harus ada keputusan yang tegas di sana gitu ya. Ada silahkan daftar, tapi juga tingkatkan kemampuan dirinya. Kita kan tidak ingin kualitas pendidikan kita yang begitu-begitu saja gitu. Nah, itu jadi itu juga mereka harus belajar kan. Seperti juga 4 juta anak CPNS yang belajar mati-matian, itu kan sama saja gitu, sama saja. Ya itulah hidup. Iya, ini yang terkait dengan P3K. Satu lagi Pak, pertanyaan ini. Kemarin tiba-tiba ada peraturan Menteri Keuangan ya mengenai jaminan hari tua itu. Kok di situ nggak ada P3-nya? Nggak ada P3K-nya Pak?
Seperti apa Bapak penjelasannya mengenai pensiunan mereka ini nanti? Ya. Jadi undang-undang tentang ASN itu didesain dengan konsepsi pensiun PSU. PSU itu para PNS hanya dipotong sedikit saja dari gajinya, gaji pokok lagi ya, gaji pokok bukan take home income-nya, diberikan kepada PT Taspen. Kemudian nanti ketika pensiun PT Taspen mengembalikan dalam bentuk tunjangan hari tua satu kali itu. Dan itu nggak seberapa sih, 50 juta paling ya. Jadi selama hidup, selama karir 30 tahun dia cuma bisa ngumpulin 30 juta. Pensiunnya dibayarkan oleh negara. Dalam bentuk penghargaan uang pensiun melalui APBN. Nah, sistem ini kemudian memberatkan negara di seluruh dunia. Nah, jadi nggak ada yang kuat negara itu karena lama-lama kan pensiunnya jadi semakin besar. Nah, jadi kenapa tidak dirubah saja dengan fully funded? Apa itu fully funded? Fully funded itu kemudian masing-masing ASN itu membeli asuransi pensiun. Biasanya. Berapa yang besarnya? Ya itu tergantung nanti keputusannya gitu ya. Karena take home pay-nya berbeda-beda. Nah, dari pembayaran pensiunnya itulah kemudian dikelola untuk membayarkan uang pensiunnya sehingga APBN menjadi aman. Nah, konsekuensi PSU fully funded ini pemerintah juga sebagai pemberi kerja harus juga memberikan iuran seperti di swasta juga begitu ya. Jadi ada kerjanya, ada pemberi kerja. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau seperti itu, ini PP-nya sedang dalam proses, peraturan pemerintahnya sedang dalam proses diskusi. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa ditetapkan. Kalau seperti itu, maka kemudian pasal bahwa P3K tidak mendapatkan uang pensiun menjadi tidak relevan lagi karena semua orang akan membeli iuran pensiunnya gitu, memanage sendiri iuran pensiun. Jadi mereka juga akan mendapatkan uang pensiun sebatas dari masa kerjanya karena P3K kan ada kontraknya gitu ya, 5 tahun, 10 tahun ya, itu yang akan didapatkan. Jadi P3 angkatan pertama yang sekarang sudah berstatus AN tidak perlu resah Pak ya? Ya nggak perlu. Karena nanti ada aturan lebih tinggi PP itu nanti ya. Sekarang pun sebetulnya mereka kan tidak dipotong uang untuk iuran pensiunnya, diberikan utuh ya. Kalau PNS kan langsung dipotong. Kan sebetulnya mereka bisa saja memotong dirinya sendiri, terus membeli iuran pensiun di PT Taspen. Sebetulnya kan sama saja seperti itu. Nah, kalau mereka mau, ini PT Taspen sudah bersedia untuk mengelola pensiun dari P3K ini. Jadi sebetulnya sama aja, tapi tinggal mereka mau langsung dipotong dari gaji atau membayar sendiri, itu nanti mekanisme di PT Taspen.